Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sore ini kita memulai kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, tema yang diangkat untuk membahas pertama ini tentang pesan menggugah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sesuatu itu bisa menggugah dikarenakan dua perkara paling tidak. Yang pertama itu adalah penulisnya. Kalau Anda saat ini sedang di rumah sakit misalnya, mendapatkan surat dari dokter spesialis, belum tahu isinya, insya Allah sudah tergugah. Ketika dibuka isinya walaupun hanya sedikit, misalnya isinya cuma Anda dinyatakan positif misalnya, itu tentunya akan berbeda dengan surat yang panjang tapi dari penulis yang lain. Ini yang pertama. Dan terkait dengan penulis kitab ini, nanti kita bahas sedikit. Beliau adalah orang yang luar biasa, ulama yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Ini poin pertama, insya Allah kita bahas. Yang kedua, menggugah itu bisa jadi karena isinya. Walaupun yang menulis andai biasa-biasa saja, tetapi isinya luar biasa, ini tentu akan mampu untuk membuat kita itu memberi perhatian yang lebih. Nah, luar biasanya kitab Arba'in An-Nawawi ini kitab yang isinya adalah sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kitab biasa, tapi kitab isinya sabda Nabi. Yang kalau kita membaca, seandainya kita bisa menghadirkan seolah-olah Nabi yang berbicara kepada kita, tentu ini sesuatu yang luar biasa. Penulis dari kitab ini adalah Imam An-Nawawi. Nama asli beliau adalah namanya Yahya saja. Anak dari Syaraf bin Muri, bin Hasan, bin Husain, bin Jum'ah, bin Hizam, An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ini sampai kepada sahabat Nabi yakni Jum'ah bin Hizam. Hizam ini adalah Abu Hakim. Yakni masih keponakannya Sayyidatina Khadijah ya, radhiyallahu anha. Ini tentang Imam An-Nawawi. Biasa disebut An-Nawawi kalau di dalam kitabnya Abu Ghuddah. Wanya bisa pendek, bisa juga Nawawi, ya, panjang. Kemudian beliau ini gelarnya adalah Al-Imam. Di dalam Abu Ghuddah juga menyatakan ya, digelari Al-Imam, kemudian Al-Hafiz, Al-Qudwah, Syekhul Islam, Alamul Aulia, benderanya para wali. Kemudian juga Muhyiddin. Hanya gelar Muhyiddin ini beliau tidak senang. Sampai beliau katakan, aku nggak akan maafkan orang yang menyebutku Muhyiddin. Bukan Muhyiddin ya. Kalau Muhyiddin nanti yang tukang bubur itu. Beliau ini hidup pada tahun 631 Hijriah sampai 676 Hijriah. Jadi usia beliau relatif singkat, 45 tahun. Dan beliau ini termasuk ulama yang begitu perhatian terhadap ilmu, hingga kemudian beliau sampai tidak menikah dalam hidupnya itu. Wafat dalam kondisi menjomblo. Jadi para jombloan itu kalau menuntut ilmu ada aja contohnya. Tidak usah terlalu minder jomblo ini. Ya. Yang hostnya tertawa ini sudah nikah belum nih? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Namun walaupun jomblo, beliau itu ada kunyah. Kunyahnya Abu Zakaria. Jadi namanya kunyah ini tidak senantiasa harus punya anak dulu baru bisa memakai kunyah. Kunyah itu apa, Ustaz? Bisa dijelaskan? Kunyah ini nama panggilan kalau dia punya anak misalnya. Oh iya. Yahya biasanya pakainya Abu Yahya. Biasa juga sih orang-orang Indonesia, orang Jawa biasanya pakai ini Pak E Yahya. Ya. Kalau orang Banjar biasa pakai abahnya Yahya. Itu masuk kunyah menuruti orang Arab sebetulnya. Orang Arab di antara adatnya adalah
menggunakan kunyah. Dan tidak mesti dari anaknya. Oleh sebab itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun menggunakan kunyah namanya Ummu Abdillah. Walaupun beliau nggak punya anak namanya Abdullah. Di antara keunggulan penulis ini, beliau ini serius sekali menuntut ilmu. Abul Hasan Al-Attar, salah seorang murid beliau, itu menceritakan bahwasanya Imam An-Nawawi ini tiap hari belajar 12 pelajaran. Al-Wasit 2 kali beliau dalam sehari. Kemudian Al-Muhadzab beliau pelajari dalam 1 hari. Al-Jam'u Bainas Sahihain, ya. Kemudian Al-Luma, kemudian Tasrif, Usulul Fiqh, ya. Tentang perawi dan juga tentang Usuluddin. Yang disebutkan oleh Syekh Abu Ghuddah hanya 11, tapi disebutkan oleh muridnya ini 12 pelajaran tiap hari. Beliau tidak melewati hari-harinya dengan kesibukan yang tidak berguna. Yang kedua, beliau ini di samping semangat belajarnya juga punya sifat wira'i. Menjaga diri dari hal-hal jangankan yang haram, yang syubhat saja beliau hindari. Ini yang patut kita ambil pelajaran itu bukan sekedar membaca ilmunya, tetapi memperhatikan siapa penulisnya, apa yang ada di balik tulisan, tidak kalah penting dari apa isi tulisan kitab tersebut. Jadi ketika kita belajar Arba'in An-Nawawi, hendaknya kita ingat kitab ini ditulis oleh orang yang punya sifat-sifat yang utama di dalam menjaga diri. Diriwayatkan oleh Ibnu Attar, aku berbicara kepada beliau, yakni Imam An-Nawawi. Beliau tidak mau memakan buah-buahan kota Damaskus. Imam An-Nawawi mengatakan, Damsyik itu kota yang tanahnya banyak tanah wakaf. Dan kepemilikan di bawah Al-Hajar atau dilarang untuk mentasarrufkannya. Mentasarrufkan, mengelola, mengambil manfaat dari tanah wakaf tadi, itu tidak boleh kecuali sekedar pemberian. Ya. Kemudian muamalah di dalam tanah di Damsyik, di Damaskus itu dengan cara musaqah. Wa fiha khilaf, di dalam musaqah itu ada ikhtilaf, kata Imam An-Nawawi. Bagaimana hatiku bisa tenang ya, memakan buah-buahan yang ada di Damsyik ini. Ini luar biasanya beliau. Nah, ini pelajaran yang saya rasa dengan ini saja pertemuan kita ini sudah cukup kalau kita bisa mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang istimewa dari Imam An-Nawawi,